Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah dan di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk melihat bagaimana seorang murtadin, kesaksiannya ya pemirsa. Sebelum kita memberikan komentar pada video murtadin tersebut, maka terlebih dahulu kita lihat dulu pada tayangan berikut ini. Puji Tuhan, haleluya, selamat malam. Dimanapun Anda berada, kami kembali hadir pada malam hari ini dengan senang hati dan dengan sukacita untuk berbagi kasih supaya kita semakin hari semakin dikuatkan. Ya, jadi memang channel Bapak Yusuf Manubulu ini menampung para murtadin ya pemirsa ya, untuk memberikan kesaksian-kesaksian mereka bagaimana pengalaman mereka itu selama menjadi muslim dan bagaimana mereka itu bisa menjadi murtad ya. Kita lanjut pemirsa. Dan diteguhkan di dalam iman, dan bagi sebagian yang memiliki keraguan bisa dipertetapkan hatinya, yang memiliki kebimbangan bisa menemukan jalan yang pasti, yang putus asa bisa dikuatkan. Ya, di dalam Al-Quran sudah mengatakan Al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Ya, jadi sudah sangat jelas Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah kebenaran. Janganlah kita menjadikan Al-Quran itu ada suatu keraguan. Jadi kita bisa membuktikan kebenaran Al-Quran itu dari sisi manapun ya. Kita lanjut pemirsa. Yang jalannya tertutup bisa dibukakan jalan oleh karena kuasa Tuhan. Kita lanjut aja ya pemirsa ya. Saya tidak mau minum minuman keras lagi. Saya mau benar-benar tobat. Ya Allah, saya mau tobat. Saya mau kembali baca Al-Quran. Karena sekian lama saya sudah tidak membaca Al-Quran, saya mulai lupa. Sampai saya membeli Al-Quran. Sampai sekarang Al-Qurannya itu masih ada. Ketika saya bertobat itu, saya beli Al-Quran. Ini Al-Qurannya. Ya, ini Al-Qurannya. Saya simpan dan saya baca tiap hari. Ya, dia membeli Al-Quran, disimpannya dan dibacanya setiap hari ya. Nah, jadi inilah juga kita sebagai muslim, jangan hanya membaca Al-Quran, tetapi kita juga harus belajar di dalam Al-Quran itu. Tidak sekadar untuk membaca, tetapi juga harus kita belajar dengan apa yang kita baca. Ya pemirsa, agar kita tidak menjadi murtad. Ya, karena murtad itu adalah suatu kebodohan, dan kebodohan itu menuju kepada kebinasaan. Kita lanjut pemirsa. Namanya di Manado mayoritas Kristen. Makin bertumbuh iman saya. Saya rajin sholat, dan saya di desa Liandok di transmigrasi itu, pimpinan masjid pilih saya sebagai ketua pemuda remaja pengurus masjid. Ya, saya dipilih oleh Bapak Amiruddin, ya, Ustadz kami yang ada di Liandok itu, di desa Tompaso Baru di Manado. Saya dipilih jadi pengurus masjid. Saya setia, ya, tapi di balik kesetiaan saya itu saya sering menjatuhkan tetap orang-orang Kristen. Karena apa? Sejak kecil orang tua saya sudah tanamkan, orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu sesat. Ya, itu benar ya pemirsa ya. Jadi bukan hanya sebuah pemahaman dan penanaman pola pikir kepada kita sebagai orang muslim, tetapi itu juga adalah merupakan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa ya, barang siapa yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, itu adalah suatu kekafiran. Kita bisa lihat di dalam surat kelima ayat ke-72 dan 73, dan banyak ayat lain di dalam Al-Quran itu yang mengatakan bahwa orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan apa saja itu adalah orang-orang yang kafir. Ya pemirsa, jadi ini bukan kata saya tetapi kata Quran.
Karena apa? Karena Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya sendiri. Ya, Yesus sendiri itu berdoa hanya kepada Allah. Jadi orang Kristen ini bukan mengikut Yesus tetapi mengikut Paulus. Ini yang tidak disadari oleh murtadin ini, pemirsa. Orang Kristen itu musuh. Saya ditanamkan begitu sama orang tua saya. Makanya saya sangat benci sama orang-orang Kristen. Tapi begitu menginjak tahun 2016, ya, saya tiba-tiba minum lagi. Minum minuman keras lagi. Ketika minum minuman keras, waktu itu tahun baru 2016, ya. Jadi sebagai seorang muslim ini dia sebenarnya suka minum minuman keras. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu tidak ditinggalkan dia, pemirsa. Jadi dia tidak istiqomah dalam keislamannya itu. Jadi pantas saja dia murtad. Jadi pengakuannya sebagai seorang yang dipilih untuk menjadi pengurus masjid seperti dari pengakuannya sebelumnya ini tadi itu diragukan ya pemirsa. Karena tidak ada orang yang memilih seseorang itu untuk mengemban suatu amanah dengan kapasitas yang seperti ini, yang suka minum minuman keras, yang tidak teguh pendirian. Jadi itu diragukan ya pemirsa. Makanya mengapa dia bisa murtad itu kita tidak heran ya, karena dia tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang Quran, dan juga dia tentu saja tidak mempunyai pendirian yang teguh. Ya, kita lanjut. Dari tanggal 30 di akhir tahun mau ke tanggal 1 malam puncaknya itu, saya tiba-tiba mabuk dan saya sadar pagi-pagi saya sudah ada di depan gereja, di depan pastori. Saya kabur karena saya malu sama pendeta. Saya mabuk di depan pastori, pendeta bawa saya masuk ke tempat tidur, terus kemudian pendeta ini, saya muntah darah lagi. Pendeta ini, Bapak Pendeta Denny Morai namanya, dia yang bersihin baju-baju saya dari darah, dari muntah-muntah, saya dibersihkan. Pagi-pagi saya malu, saya kabur. Dan kejadian itu datang lagi. Besoknya saya mabuk-mabuk di kampung lain, tapi tiba-tiba saya ada di situ. Nah ini ya pemirsa ya, kita lihat kebiasaan buruk yang seperti ini ya, suka minum minuman keras ya. Jadi pengalaman dari orang yang murtad itu memang seperti ini karakternya pemirsa ya, tidak jauh dari hal-hal yang buruk ya. Makanya ketika kita minum minuman keras itu pola pikir kita bisa terganggu, kesehatan kita juga bisa terganggu, sehingga apabila minuman-minuman keras itu sudah merasuki dalam kebiasaan hidup kita, tentu saja pikiran kita juga akan mudah untuk dirasuki, sehingga jangan heran jika kita murtad ya. Jadi dari pengalamannya ini kita bisa memahami ya, bahwa memang beliau ini yang murtad itu tidak ada alasannya dengan ilmu, tidak punya ilmu yang mumpuni ya. Alasannya sungguh sangat sepele saja gitu ya. Ya murtad aja gitu ya, tidak ada hubungannya dengan kebenaran apapun itu ya, hanya murtad saja gitu. Kita lanjut, kita skip aja pemirsa. Karena saya sudah banyak sekali menyaksikan kemurahan-kemurahan, menyaksikan mujizat Tuhan. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. Jadi puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Pesan saya, Yesus itu tidak tiga. Tuhan Yesus itu tidak tiga. Alkitab tidak pernah dipalsukan. Alkitab sampai sekarang masih asli. Alkitab tidak pernah dipalsukan katanya pemirsa. Alkitab sampai sekarang masih asli. Alkitab mana yang dia pegang itu ya pemirsa? Apakah Alkitab versi Katolik yang punya 73 kitab? Ya. Apakah versi Protestan yang hanya mempunyai 66 kitab? Ya, yang mana orang Protestan itu membuang 7 kitab di dalam kitab Katolik, yaitu kitab Tobit, Yudit, Sirak, Baruk, Makabe 1, Makabe 2, dan Kebijaksanaan Salomo. Ya, apakah itu tidak dipalsukan? Ya, atau Alkitab mana lagi yang dia pegang? Apakah King James Version? Ya, apakah New International Version?
Ya, apakah juga RSV Revised Standard Version tahun 1952 yang membuang tentang kenaikan Yesus ke langit di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat ke-52 dan di dalam Markus pasal 16 ayat 19, dan juga yang membuang Trinitas suci di dalam 1 Yohanes ya pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8 itu tidak dipalsukan. Jadi ini adalah kebodohan, pemirsa. Jadi cobalah belajar dulu, jangan asal bicara tetapi tidak periksa. Periksa dulu. Jelas bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Banyak lagi bukti-bukti ayat yang mendukung bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Kita lanjut, pemirsa. Masih sangat asli. Alkitab tidak pernah dipalsukan. Yesus tidak pernah salah. Yesus bukan Yesus bukan anak atau diperanakan secara lahiriah. Tidak. Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat buat saya. Yesus tidak dilahirkan secara lahiriah ya. Jadi ini murtadin ini bagaimana ini? Tidak pernah belajar mungkin, atau tidak pernah sekolah, atau tidak pernah membaca Alkitab. Ya, bahwa Yesus itu dilahirkan dari perawan Maria, tentu saja lewat vagina ya. Ya. Lewat vagina, tentu saja Yesus lahir lewat lubang vagina. Itu yang disembah. Ya. Ya tentu saja kita sebagai muslim ya, itu sebagai muslim tentu saja menghormati sosok Yesus. Tetapi yang tidak bisa kita terima adalah pengkultusan Yesus ini ya menjadi Tuhan dan sederajat dengan Tuhan. Ini yang tidak bisa kita terima. Karena ini adalah pengingkaran, kekafiran yang luar biasa. Ya. Jadi kebodohan itu adalah puncak daripada kebinasaan. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan murtadin. Jadi makanya ya kita sebagai manusia kan diberikan akal pikir. Oleh sebab itu kita mikir dulu sebelum mengambil suatu keputusan. Apalagi keputusan ini adalah berhubungan dengan kebahagiaan di dunia dan kehidupan setelah alam dunia ini, yaitu keselamatan yang kekal. Jangan sampai kita menjual keselamatan yang kekal, yaitu akhirat, hanya dengan kehidupan dunia yang sementara ini, dengan kegagalan faham kita, dengan kebodohan kita akan sejarah Alkitab dan sejarah gereja. Itu merupakan suatu kecelakaan, kebodohan yang sangat fatal. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan hal ini ya pemirsa. Kita lanjut. Dan buat saudara yang mau buka hati buat Tuhan. Ini kesedihan saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Yusuf Manubulu. Mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya tidak Bapak pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus? Oh ya. Itu Pak pertanyaannya. Ya, saya semangat sekali kalau ini. Nah, untuk pengalaman ketika saya masih memeluk agama saya yang sebelumnya, saya sama sekali tidak pernah mengalami atau merasakan keberadaan Tuhan yang saya percayai pada saat itu. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Makanya saya katakan, saya sampai terjebak di pergaulan yang tidak baik. Ya, karena apa? Saya itu ditekan sama orang tua untuk menghafal. Nah, ukuran iman saya waktu itu diukur dari ketika saya hafal Quran. Nah, kalau sudah hafal Quran, berarti imannya bagus, gitu kan? Berarti anak ini soleh, ya kan? Karena udah hafal Quran. Betul, makanya waktu saya pertama kali khatam Quran, orang tua saya potong ayam, mereka bikin genduri, ya. Mereka bikin genduri, mereka Lihat ya pemirsa ya, bagaimana dia menertawakan gitu ya, luar biasa. Makan karena saya bisa menghafal Al-Quran, bisa khatam maksud saya. Apalagi ketika saya sudah masuk surga ya. Oh, waktu itu saya imani saya masuk surga. Waktu itu, gitu ya. iman saya yang iya. Betul. Iya, iman saya waktu itu, ya kan? Iya, betul. Nah, iman saya waktu itu saya percaya masuk surga. Nah, makanya kita lihat ya pemirsa, apakah orang Kristen yang masuk surga, apakah Muslim? Kita lihat. Dia giat
giat ya, saya giat, tapi untuk alami perjumpaan ya, untuk alami perjumpaan itu saya tidak pernah merasakan keberadaan Tuhan itu, tidak pernah. Hadiratnya pun Malahan sama ya, sekali tidak pernah ya. malahan yang saya sering rasakan itu adalah ya kuasa iblis gitu loh. Artinya apa? Itu jin-jin itu sering muncul itu. Oh saya ya, di TPA, betul. saya di TPA di Kuasa jin sering muncul katanya ketika dia berada di Islam, ya, ketika dia masih Islam. Ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Karena kebiasaannya yang buruk itulah ya, suka minum minuman keras seperti yang kita lihat dalam pengakuannya sebelumnya. Kebiasaan buruk seperti itulah yang dia sering dirasuki dan sering didekati oleh makhluk-makhluk kotor seperti jin, ya pemirsa. Jadi bukan karena Islamnya, bukan karena Qur'annya, ya tidak. Karena Al-Qur'an itu dijauhkan dari syaitan-syaitan, ya, dijauhkan ya pemirsa. Jadi luar biasa ketika dia mengatakan bahwa di dalam Islam itu dulunya dia mengatakan mengimani bahwa dia masuk surga. Tapi ketika di pengakuannya ini ya pemirsa, ya, dia sangat bersemangat sekali, seakan-akan mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Dia meyakini bahwa dia ketika menjadi umat Paulus akan masuk Kristen. Tetapi dia tidak membaca di dalam Alkitab, ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 itu di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melaksanakan kehendak Allah yang di surga. Ya, kehendak Allah itu apa? Tentu saja kehendak Allah itu adalah kehendak Yesus, yaitu hanya menyembah kepada Allah saja dan jangan mempersekutukan dia. Seperti kita tahu di dalam Lukas pasal 6:12 bahwa Yesus juga menyembah hanya kepada Allah dan berdoa hanya kepada Allah. Di ayat selanjutnya Yesus mengatakan, ya, pada hari terakhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengajarkan mukjizat dengan namamu juga? Ya, pada waktu itulah Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, pergilah kalian semua pembuat kejahatan. Jadi Yesus tidak mengusir Muslim, Yesus tidak mengusir Yahudi, Yesus tidak mengusir Hindu, Yesus tidak mengusir ateis, tetapi Yesus mengusir Kristen. Nah, inilah celakanya bagi murtadin ini yang tidak memahami, tidak mau belajar bahwa dia nanti akan diusir oleh Yesus. Jadi kasihan ya pemirsa, ketika dua orang ini berbicara ya, berapi-api, mereka menertawakan Muslim, tidak selamat, tidak masuk surga. Tetapi mereka itu sendiri pada hakikatnya adalah menertawakan diri mereka sendiri ya pemirsa. Karena mereka tidak paham dengan apa yang Yesus ajarkan, tidak membaca Alkitabnya sendiri. Jadi kecelakaan besarlah bagi mereka yang tidak memahami apa yang Yesus ajarkan. Jadi ketika Quran mengatakan ya bahwa orang-orang ini adalah angan-angan kosong saja untuk masuk surga, ya, hanya angan-angan kosong saja bagi mereka ini. Kita lanjut. Taman pendidikan Al-Quran waktu masih SD itu kami diajari pencak silat pagar nusa. Kita skip saja. Nah, pencak silat agak surganya Tuhan itu datang pada akhir zaman terus bilang, kenapa kamu berdoa kepadaku? Kan itu saat andainya Bapak. Tuhan Pak Yesus. Bukan tadi Bapak bilang begitu. Nah, ya, ini okay. bicara bukan pada akhir zaman gitu loh. Pak Riki. Ya, ya. Pak Hasan, mohon maaf ya Pak, kita harus kasih kesempatan yang lain ya. Nanti Bapak bisa masuk lagi Pak. Atau enggak nanti saya kasih perbandingan begini. Allah, dia firmannya turun menjadi buku, namanya Al-Quran. Iya kan? Nah, ini satu lagi kebodohan ya dari murtadin ini. Ya mohon maaf ya pemirsa, saya mengatakan dia ini bodoh. Jadi karena saya sendiri tidak bisa menahan diri ya untuk melihat bagaimana betapa banyaknya murtadin yang gagal paham terhadap Islam dan Quran. Ya, salah satunya ini dia mengatakan bahwa Al-Quran itu dia mengatakan bahwa Al-Quran itu turun menjadi buku ya, seperti buku yang turun dari langit. Ini yang sangat tidak dipahami oleh murtadin ini. Di dalam kekristenan, Allah ini
dia turun menjelma sebagai manusia. Nah, apa perbedaan manusia dan buku? Beda Kan sekali sama. Pak. Ya, dalam hal itu kan persepsi Bapak. Kalau dalam Al-Quran, Dia mengatakan buku gitu ya, sangat luar biasa ini kebodohan murtadin ini. Ya, jangan-jangan ini bukan murtadin yang asli nih, bukan mantan muslim, jangan-jangan dia memang Kristen ini. Karena dia tidak memahami konteks Al-Quran itu apa, dia tidak paham ini pemirsa. Jadi Al-Quran itu bukan turun dalam bentuk buku, bukan seperti buku yang turun dari langit lalu ditangkap oleh Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Jadi sangat menyedihkan ya persaksian seperti ini pemirsa. Luar biasa. itu firman kalamullah itu tertulis di dalam Al-Quran, bukan berarti Al-Quran adalah Allah yang menjadi buku atau apa enggak. Enggak, firman itu. Maksudnya bukan Allah yang menjadi buku, firman. Nah, Yesus ini bukan berarti Allah ya, bukan berarti Allah secara 100% berubah jadi manusia, tidak. Yesus ini adalah firman. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Gitu. Ya, itu kepercayaan Bapak. Kalau memang Yesus adalah firman yang telah menjadi Tuhan, terus ibunda sebenarnya lagi tanggung nih. Kita skip aja ya pemirsa ya, kita lanjut aja ya. Ada pikul salib secara fisik. Pikul salib secara fisik yaitu seperti tadi, intimidasi, dikatain kafir, durhaka dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari penderitaan ya. Terus kemudian menderita secara fisik, tenaga, lelah bekerja, terus kemudian penderitaan secara material. Saya sampai jual rumah, saya jual motor karena saya ikut Tuhan, dan uangnya itu saya bagikan kepada, saya pernah kumpul orang-orang gila di seputaran wilayah Panigi di dekat bandara di Manado. Saya kumpulin orang-orang gila, saya kasih makan, saya doakan. Itu Nabi Muhammad itu mengambil bekas istri anak angkatnya menjadi istrinya, itu di mana apa gunanya atau gimana bisa mendatangkan pahala gitu kan. Nah, Pak ngerti nggak maksudnya? Iya, maksudnya untuk apa menghafal tapi tidak melakukan gitu. Tapi kalau untuk saya ngerti, saya paham, ketika saya menghafal saya juga paham. Makanya tadi pesan saya jangan cuma dihafal. Nah, jadi ini pemirsa ya, dari sekian banyak video yang ditampilkan ini ya dari tadi ini, tidak pernah murtadin ini dites bahwa dia itu hafal Al-Quran, apalagi paham tentang artinya. Jadi ini hanya sebagai klaim kosong saja ini, klaim kosong yang merasa seolah-olah mendapat bisikan dari Roh Kudus. Jadi ini tidak paham Quran ini ya, ini tidak paham Al-Quran. Saya jamin sekali ini dia tidak paham Al-Quran. Bahkan orang yang bukan seorang hafiz Quran pun ketika dia sering membaca Al-Quran, sering belajar Al-Quran ya, dia tentu tidak akan tersesat. Apalagi seorang hafiz Quran yang mengaku-ngaku paham tentang makna Al-Quran, itu tidak akan mungkin murtad. Ya, kita lanjut pemirsa. Karena kebanyakan orang tua menanamkan yang penting hafal. Nah, itu ukuran orang saleh itu ketika mereka hafal Quran gitu. Ternyata itu bukan ukuran. Ya, keutamaan orang yang hafal Quran itu memang suatu keutamaan yang lainnya pemirsa. Itu bahkan betapa mulianya orang-orang yang hafal Quran. Ya, apalagi orang-orang itu yang menghafal dari maknanya, apa artinya mengetahui makna Quran itu. Ya, makanya keutamaan orang yang menghafal Al-Quran itu ya, itu adalah untuk sebagai pemeliharaan dari firman Allah itu. Ya, inilah bedanya dengan non-muslim ya, mereka tidak menghafal Alkitabnya sehingga Alkitab mereka itu carut marut ya, campur baur, terkontaminasi, terinterpolasi, bercampur ya pemirsa. Jadi makanya keutamaan orang-orang yang hafal Quran itu diutamakan dari yang lain ya. Tetapi yang lebih utama lagi ya, bukan itu, yang lebih utama lagi adalah orang yang paham maknanya itu tanpa mengurangi keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran ya. Itu jadi orang yang paham tentang Al-Quran itu yaitu adalah merupakan suatu hal yang lebih utama karena mengajak kepada kebenaran ya. Jadi orang-orang yang mengetahui dan paham tentang Al-Quran itu tidak akan mungkin murtad seperti murtadin ini. Jadi ketika orang itu murtad,
maka itu membuktikan bahwa dia tidak paham tentang Al-Quran, ya, tidak paham tentang Al-Quran. Jadi dengan video yang panjang lebar ini, ya, tidak ada satupun terbukti bahwa dia ini menghafal Al-Quran, ya, walaupun seperti pengakuan ini dihafal dan paham artinya. Jadi tidak ada buktinya sama sekali, ya pemirsa. Kita lanjut. Ukurannya itu adalah ketika dia melakukan, bukan cuma hafal gitu. Iya. Jadi orang-orang yang tidak percaya. Makanya Pak Hasan, sebelum datang penghakiman itu, Bapak harus mau percaya kepada Yesus dan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, Terima kasih Mas terima Setiawan. kasih. Ya, terima kasih. Oke. Pak, halo. Ya. Iya, Pak halo. Anto. Pak Setiawan, handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Oh, siap. Ya, oke, kita pindah ke Pak Antok. Ya, Pak Antok. Halo. 5 menit ya Pak, singkat ya Pak, 5 Ya. menit. Oke, silakan Ya, Pak Antok. Shalom Pak Yusuf. Ya, shalom. Shalom, Ya, kita lihat ini ya pemirsa. shalom Pak Yeremia ya. Ini Pak Yeremia. Saya mau ini aja, mau menanggapi untuk Pak Hasan tadi ya. Yang bertanya bahwa ketika Tuhan menghakimi akan bertanya kepada Pak Riki kenapa menyembah aku dan sebagainya bla bla bla. Padahal ketika di penghakiman kan ketika orang percaya kepada Yesus tidak akan menghadap penghakiman gitu kan. Karena kita langsung dipisahkan, dan penghakiman itu adalah penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini ya pemirsa, sudah saya sampaikan tadi. Jadi pengakuan yang seperti ini adalah pengakuan yang kosong, ya. Mereka orang-orang kafir itu akan menuju kepada kebinasaan seperti murtadin ini dan si penanya ini. Ya. Kenapa? Kita lihat mereka ini akan diusir oleh Yesus. Jadi klaim mereka itu bahwa mereka itu akan dipisahkan, ya, dikelompokkan tersendiri karena sudah beriman kepada Yesus, itu adalah pendapat mereka saja, mimpi-mimpi mereka yang kosong. Kita lihatlah di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat 21, di sana dikatakan, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan dan melaksanakan kehendak Bapa yang di surga. Maksudnya apa? Melaksanakan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Kehendak Allah itu tentu saja juga kehendak Yesus, di mana Yesus itu mengajarkan hanya untuk menyembah kepada Allah saja. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal ke-4 ayat 8, Injil Lukas pasal 4 ayat 10, Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 32, dan banyak ayat di dalam Perjanjian Lama itu menyeru kita untuk mengesahkan Allah saja, menyembah hanya kepada Allah saja tanpa mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Tetapi orang-orang Kristen itu mempersekutukan Allah. Mereka menyembah kepada Yesus, mempersekutukan Allah. Ya, lalu di dalam ayat selanjutnya pasal 21 ayat ke-21, di dalam pasal ke-7 ayat di dalam Injil Matius itu, ya, pada hari terakhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, serta mengusir setan dengan namamu, dan mengadakan mukjizat dengan namamu juga? Ya, pada waktu itulah Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi Yesus tidak mengusir Hindu, Yesus tidak mengusir umat Muslim, Yesus tidak mengusir umat Yahudi, tetapi Yesus mengusir Kristen. Ya, karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya, Tuhan, 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 bukankah kami mengusir setan dengan namamu dan mengadakan banyak mukjizat dengan namamu juga? Ya. Pada waktu itu Yesus mengatakan kepada mereka, aku tidak kenal kamu, aku tidak pernah mengenal kalian, kalian pergi dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi ayat ini yang tidak dibaca, yang tidak dilihat oleh murtadin dan penanya ini, ya. Jadi kasihan sekali mereka ini ya pemirsa. Mereka orang-orang Kristen pengikut Paulus itu akan diusir oleh Yesus kelak di akhirat. Jadi klaim mereka bahwa mereka itu akan dipisahkan, ya, mereka itu adalah klaim yang kosong saja,
ya, klaim-klaim yang sudah terbuai oleh tipu daya Paulus, ya, Paulus si penyesat itu ya pemirsa. Jadi mereka ini adalah korban dari strategi kejam Paulus. Jadi mereka sudah merasa nyaman dengan kesesatan mereka ini. Kita lanjut pemirsa. Ya kan, betul. Itu masalah regulasi kan. Yang kedua, banyak saudara-saudara kita yang dari umat Muslim yang selalu mempersoalkan mana ada ayatnya ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu yang kita harus, saya tadi setuju dengan Pak Yeremia gitu ya, bahwa ketika kita membaca Alkitab itu harus sesuai dengan konteksnya, kontekstualnya. Nah, Yesus datang ke dunia itu bukan dalam rangka menyatakan dirinya, aku ini Tuhan, sembahlah aku, tetapi Yesus itu kan datang ke dunia dalam misi yang sangat rahasia, yaitu apa? Menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia? Kata siapa itu, Pak? Apakah itu kata Yesus? Tidak, itu kata-kata Paulus. Bapak bisa lihatlah di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan seterusnya, itu sudah sangat jelas. Ya, bahwa ketika Paulus berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah perkataan Paulus. Jadi Bapak sudah tertipu dengan si penyesat Paulus itu, yang kepalanya botak itu pemirsa. Ya, jadi coba ya, saya berpesan kepada para murtadin dan kepada pengikut Paulus ya, saya minta maaflah atas segala sifat saya yang terlalu keras ini ya. Karena saya terlalu benci ya pemirsa melihat kebodohan gitu. Saya sangat benci melihat kebodohan dan kegagalan paham dalam memahami Al-Quran. Masalah murtad itu hak setiap manusia. Ya, saya tidak melarang seseorang itu murtad, itu terserah dia. Tetapi ketika seseorang itu gagal dalam memahami Al-Quran, bahkan menjustifikasi bahwa di dalam Al-Quran itu menjustifikasi ketuhanan Yesus, membenarkan doktrin tentang ketuhanan Yesus, itu yang saya benci, yang saya tentang, yang saya ingin luruskan. Ya, jadi penyesatan seperti itu ketika dipahami hal itu adalah merupakan suatu kebenaran, ya, lalu orang-orang Muslim yang awam yang tidak memahami Al-Quran menerima bahwa pendapat itu merupakan suatu kebenaran karena mereka sendiri juga tidak paham Al-Quran misalnya. Jadi itu adalah merupakan suatu penggiringan opini pada kesesatan. Akhirnya orang-orang juga berbondong-bondong kepada kesesatan. Itulah yang ingin saya luruskan. Ya, jadi semoga pada pertemuan kali ini hendaknya ini saja pemirsa yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan saya, atas segala kekhilafan saya. Ya, kepada siapapun yang menonton video ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perkataan saya yang terlalu kasar ya, yang mungkin ada indikasi membenci ya, mengata-ngatain dengan perkataan yang kasar, sarkasme, mungkin barangkali ada seperti itu, saya mohon maaf. Tetapi dalam kesempatan ini tidak ada niat saya itu ya semata-mata hanya lillahi ta'ala ingin meluruskan ya, dengan pemahaman saya yang tentunya berdasarkan Al-Quran ya, ingin meluruskan pemahaman yang sesat dari para murtadin ini ya. Tentu saja saya juga terbuka untuk dikoreksi, dan saya juga terbuka jika ada umat-umat Paulus atau para murtadin yang ingin berdiskusi dengan saya tentang konsep penyaliban Yesus, karena penyaliban itu tentu saja merupakan inti dari agama Kristen. Karena tanpa adanya penyaliban tidak ada yang namanya Kristen. Tanpa adanya penyaliban Yesus tidak ada namanya konsep keselamatan menurut agama Kristen. Jadi itu saja pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.